hancurnya suatu agama sejak dahulu adalah disebabkan oleh timbulnya sifat benci dan dengki di antara para pemeluknya. Apabila sifat dengki berkembang di sekolah, maka akan menimbulkan kekacauan, kebohongan, dan fitnah. Manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Unsur jasmani, yaitu jasad, dapat terlihat dan diketahui melalui mata terbuka, sedang unsur rohani hanya dapat diketahui melalui perasaan. Di dalam satu hadis dikatakan bahwa di dalam tubuh seseorang terdapat segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Daging tersebut adalah hati manusia. Ada beberapa penyakit hati yang harus kita hindari, antara lain iri, dengki, hasut, fitnah, buruk sangka, dan khianat. Yang pertama adalah iri. Iri adalah perasaan tidak senang apabila orang lain memperoleh nikmat. Sebaiknya senang bila orang lain mendapat musibah. Biasanya sifat iri selalu diiringi dengan sifat dengki. Sifat iri dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sasarannya, seperti iri terhadap tetangga yang kaya, iri terhadap orang lain yang sukses dalam usaha, dan sebagainya. Sifat iri ini sangat mengganggu ketentraman jiwa, bahkan dapat menimbulkan depresi mental dan permusuhan satu dengan yang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. An-Nisa ayat 32. Penyakit hati yang kedua yaitu dengki. Dengki adalah berusaha menghilangkan nikmat yang telah diperoleh orang lain. Sifat ini merupakan kelanjutan dari iri, yang tidak senang melihat orang lain memperoleh kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah masuk ke dalam tubuhmu penyakit-penyakit umat dahulu, yaitu benci dan dengki. Itulah yang membinasakan agama, bukan sekedar mencukur rambut. Riwayat Ahmad dan Turmuzi. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa hancurnya suatu agama sejak dahulu adalah disebabkan oleh timbulnya sifat benci dan dengki di antara para pemeluknya. Apabila sifat dengki berkembang di sekolah, maka akan menimbulkan kekacauan, kebohongan, dan fitnah. Oleh karena itu, kita harus menghindari sifat dengki dan sombong, baik sombong karena orang tuanya kaya dan mempunyai jabatan yang tinggi, ataupun karena merasa pintar sendiri. Penyakit hati yang ketiga yaitu hasud. Dalam bahasa Arab, hasud berarti dengki, tetapi dalam kegiatan hasud itu adalah kelanjutan dari sifat dengki, yaitu mengajak orang merusak atau menjatuhkan orang lain yang dibenci. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa betapa kejinya sifat hasud dan dengki apabila berkembang di sekolah. Sifat tersebut dapat menghancurkan nama baik sekolah dan dapat dipastikan sekolah tersebut akan menjadi sumber permasalahan bagi masyarakat di sekitarnya. Adapun penyakit hati yang keempat yaitu fitnah. Fitnah artinya menyebarkan kabar tidak benar atau menyiarkan rahasia aib seseorang kepada orang lain, padahal orang itu tidak pernah melakukannya. Fitnah ini merupakan kelanjutan sifat dengki.
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 193 yang artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 193. Dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa fitnah adalah perbuatan yang sangat keji, sehingga ada pepatah mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Adapun penyakit hati yang kelima, buruk sangka, su'uzon, adalah berprasangka negatif kepada orang lain. Apa saja yang dilakukan orang lain selalu dicurigai sebagai sesuatu yang negatif dan mengancam dirinya. Buruk sangka merupakan salah satu penyakit batin, yaitu hati yang tidak boleh dilakukan karena akan menjadi batin kita tidak senang dan selalu diliputi rasa curiga, yang pada akhirnya dapat merusak pergaulan dalam masyarakat. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apabila suka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut memberi pelajaran dan peringatan kepada orang yang beriman agar menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap orang lain. Artinya, jangan menuduh orang lain bersalah jika tidak disertai bukti. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pula sebagai berikut, yang artinya, jauhilah sifat berprasangka, karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu berdengki-dengkian, janganlah kamu belakang-membelakangi, dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua, wahai hamba-hamba Allah, bersaudara. Riwayat Bukhari. Hadis di atas memberi peringatan dan pelajaran kepada kita semua bahwa banyak terjadi persengketaan dalam bermasyarakat karena sikap buruk sangka. Kadang-kadang masalah kecil bisa menjadi besar, sehingga timbul rasa dengki dan dendam yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, setiap orang yang ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala hendaklah selalu berprasangka baik atau husnuzon. Adapun penyakit hati yang keenam, yaitu khianat. Khianat artinya menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan orang lain, seperti dititipi sesuatu yang diserahkan kepada orang lain, tetapi barang itu dimiliki sendiri, tidak diserahkan kepada orang yang berhak. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut memberi pelajaran dan peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerukan kaum muslimin agar tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu dengan mengabaikan kewajiban dan melakukan larangannya. Di dalam Al-Quran dan hadis secara garis besar telah ada aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Di sekolah juga ada aturan yang mengatur kepentingan sekolah dan siswa yang tidak boleh dikhianati. Apabila dikhianati akan hilang kepercayaan. Khianat adalah sifat orang yang munafik. Oleh karenanya, semua siswa harus menjauhi sifat khianat agar tidak terjangkit penyakit nifak yang akan mengikis keimanan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya,
Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempertaruhkannya kepada engkau, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Riwayat Ashabus Sunan. Hadis di atas memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya menunaikan amanah, baik amanah dari Allah dan Rasul-Nya maupun amanah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Mengapa sifat-sifat tersebut dilarang? Karena di samping merugikan diri sendiri, sifat-sifat tersebut sebenarnya juga bisa mengganggu ketentraman, kedamaian, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain. Padahal orang lain mempunyai hak untuk menikmati hal tersebut tanpa boleh ada orang yang mengganggu.